Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dalam seri renungan mingguan diberkati senantiasa yang ditayangkan setiap hari Senin melalui YouTube channel GKPB Marga Pekerti Padang Tawang. Kami berharap melalui perenungan kita akan dituntun olehnya untuk menapaki sepekan ke depan ini dengan lebih baik. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembahasan kita, perenungan kita berkenaan dengan doa Bapa kami, doa yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Dan tentunya juga kepada kita. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bagian ini berisikan permintaan yang disampaikan kepada Allah. Dan permintaan ini berbunyi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kembali kita bertanya, apa sesungguhnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika kita menyampaikan doa permohonan kita kepada Dia? Bagian pertama ini mengajarkan kepada kita, ketika kita menyampaikan doa permohonan kita, maka yang menjadi hal yang terutama, yang pertama, yang harus kita minta kepada Tuhan adalah hal yang berkaitan dengan kebutuhan pokok kita, yang memang benar-benar kita perlukan di dalam kehidupan kita. Seperti halnya makanan. Makan dan minum adalah kebutuhan yang memang kita perlukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena ini merupakan kebutuhan, maka harus dipenuhi. Mau tidak mau, kita harus makan dan minum. Sebab tanpa makan dan minum bisa saja mendatangkan sakit dan juga bisa saja mendatangkan malapetaka dalam kehidupan kita sehingga kita mengalami kematian. Jadi dalam hal ini Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita sekalian agar kita meminta sesuatu kepada Allah Bapa kita di surga berkenaan dengan hal-hal yang pokok, hal-hal yang memang kita perlukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kemudian di dalam pengajaran Tuhan Yesus ini, Ia mengajarkan kepada kita, berikanlah kami pada hari ini. Ketika kita memohon kepada Tuhan, kita tidak hanya memohon untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sebab kita tidak sendirian. Kita adalah umat Tuhan yang terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari berbagai macam latar belakang. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita, berikanlah kami, bukan berikanlah aku. Sebab di dalam doa kita tidak diajarkan untuk mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita diajarkan untuk juga memperhatikan dan mempedulikan orang lain. Supaya saudara kita juga mendapatkan hal yang sama.
Itulah pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita juga mengingat orang lain ketika kita memohon kepada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, setiap umatnya dan kepada murid-muridnya, agar kita selaku umatnya tidak menjadi orang yang serakah. Kita meminta kepada Tuhan untuk diberikan kecukupan atas makan dan minum yang kita butuhkan setiap hari. Karena kita adalah orang yang senantiasa membutuhkannya dan memerlukannya dari Tuhan. Kita juga pada akhirnya tidak akan memaksakan kehendak kita, tetapi di dalam doa ini kita diajarkan berserah kepada Tuhan, agar kita bergantung kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu. Kita mengingat Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, karena kita tidak dapat hidup tanpa bergantung kepada Tuhan. Bagian yang selanjutnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa yang dimaksud secukupnya? Cukup itu relatif. Barangkali ada yang berkata cukup itu adalah cukup kenyang, cukup banyak, cukup enak, cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Apakah itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang berilah kami makanan kami yang secukupnya? Tentu tidak demikian halnya. Karena ketika kita kenyang, ketika kita makan makanan yang enak, makanan yang kita sukai, semua itu belum tentu berguna dan diperlukan oleh tubuh kita. Makanan yang secukupnya adalah makanan yang mengandung berbagai macam vitamin, mineral, karbohidrat yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Meski itu rasanya tidak enak, tidak mengenakan lidah kita, tetapi karena itu adalah kebutuhan yang kita perlukan di dalam kehidupan kita, maka kita harus terima itu dengan ucapan syukur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui permohonan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita yang pertama, mintalah apa yang memang kita perlukan, memang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita meminta kepada Tuhan, kita tidak meminta hanya untuk diri sendiri. Kita tidak egois, tetapi kita mengingat orang lain. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan, berikanlah kami, bukan berikanlah aku. Yang berikut, Tuhan Yesus mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini. Bukan untuk hari besok, bukan untuk seterusnya, tetapi hari ini. Supaya kita senantiasa bergantung kepada Tuhan. Hari ini, hari esok, dan hari-hari selanjutnya kita terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Dan apa yang kita minta kepada Tuhan, yakni makanan yang secukupnya, supaya kita tidak menjadi serakah. Bukan meminta yang makanan yang enak, bukan meminta makanan yang banyak, tetapi
kita meminta makanan yang kita butuhkan di dalam hidup kita, yang kita perlukan setiap hari untuk kita bisa tetap sehat, tetap kuat, dan ketika tubuh kita sehat, rohani kita pun akan menjadi sehat. Demikian renungan kita pada hari ini, bagian keempat dari doa Bapa Kami. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kita untuk melakukan pengajaran Tuhan Yesus ini di dalam kita menghadap doa Allah di dalam doa. Tuhan menolong dan memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Kami telah merenungkan di dalam kehidupan kami. Sesungguhnya banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui ucapan permintaan, berikanlah kami maka hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk meyakini, menerapkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Biarlah hidup kami, permohonan kami berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Sungguh saya berharap renungan ini dapat memberkati kita dan mendekatkan kehidupan kita jauh lebih dekat kepada Tuhan, terkhusus di dalam kita berdoa kepadanya agar doa kita menjadi doa yang efektif. Tuhan menolong dan memberkati kita. Shalom.